menghukumi luarnya, sedangkan Allah yang menghukumi isi dalam. Sekarang nih, ya bukan cuma luar. Ya kalau kita tahu cuma luar, dalam kita tak tahu. Dalam nggak tahu. Tapi heran, sekarang nih orang isi dalam bisa tahu. Contohnya, sekarang ada kasus namanya kasus Babe Haikal. Bapak mungkin nonton di TV. Jadi Babe Haikal nih, ini kok mungkin tidak nyari. Coba Karim lihat deh. Mungkin tidak paham lagi. Babe Haikal cerita. Kata Babe Haikal, saya kemarin mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, jagalah, hormatilah Habib Rizik. Jadi gara-gara Babe Haikal cerita bahwa dia mimpi dengan Nabi Muhammad, sekarang Babe Haikal dipanggil. Mau ditangkap. Alasannya apa? Karena Babe Haikal bohong. Loh, orang kita bisa tahu isi hati orang. Memangnya ada alat bisa mengetahui mimpi? Ada alat kan? Ada alat kita mimpi semalam ketahuan. Kalau ada alat gitu bahaya gak itu? Kita mimpi nyium bini orang, ketahuan, diberitahu nak. Aparat ini, bu suami kau nak. Dia ketahuan rupanya sebelum tidur itu ngayal bini orang, akhirnya itu mimpi bini orang. Bisa ribut. Ini na'udzubillah sekarang nih Pak. Anda sampai mimpi. Masalah andai kan ada orang mimpi dengan Nabi, padahal dia tidak mimpi, dia bohong. Itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Makanya kata Dul Arab mengatakan nahnu nahkum bidawahir wa huwa yahkum bisarair. Kita lihat luarnya, Allah yang tahu isi hatinya. Enggak usah kita hukumi. Oh kalau ada orang dia preman, mabuk, narkoba, tiap hari nongkrong di depan gang sambil main gitar, mabuk-mabukan, kita cap dia orang jahat, orang tak bagus. Masalah hati, mana kita tahu? Bisa jadi hatinya bagus. Bisa jadi walaupun dia sambil cerita sambil mabuk, tapi hatinya berzikir Allah. Mana kita tahu? Ya, bahkan ada apa yang di dalam Al-Quran, ya cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Oleh Nabi Khidir ada kapal, ya ada perahu. Oleh Nabi Khidir itu perahu dibolongkan dengan Nabi Khidir. Ada budak, ada rumah, ya ada rumah besar, ya kena Nabi Khidir dirobohkan ke rumah. Ada budak kecil dibunuh. Kok dibunuh ada budak kecil dibunuh? Kalau kita secara luar, ya, udah sih, boleh enggak. Ya. Kalau kita tahu, kita melihat ada orang bunuh orang, kita hukumi dia orang jahat. Kalau dia jahat, aku kok bunuh dia kecil lagi itu kok bunuh? Tapi Nabi Musa menghukumi zahirnya, menghukumi luarnya, sedangkan Nabi Khidir menghukumi dalamnya. Oleh Allah diberitahu Nabi Khidir. Nabi Khidir diberitahu oleh Allah bahwa kenapa budak kecil tersebut masih kecil oleh Nabi Khidir dibunuh? Karena Nabi Khidir oleh Allah diberitahu nanti besar jadi bahaya budak nih. Dia bisa tidak beriman, bisa jadi orang kafir, bahkan bisa membunuh kedua orang tuanya. Makanya sebelum hal itu terjadi dibunuh loh. Cuma kadang-kadang kan ada wali-wali, Bapak pernah lihat ya ada wali tidak sholat. Ya kalau di sini jarang, di Pontianak ini jarang. Ya cuma di Pontianak ada di Batu Layang. Habib Ahmad Kopik kalau tidak salah ya. Habib Ahmad Kopik tidak pernah pakai baju Pak. Betulnya pada waktu itu sekitar 3-4 tahun yang lalu saya ceramah di masjid sebelum masuk ke Batu Layang, ke masjid apa Baitur Rahman atau Baitur Rahim. Lupa sih, kok masjid sebelum masuk Batu Layang. Ketika saya asik ceramah, itu Habib Ahmad Kopik yang tidak pakai baju. Masya Allah, walaupun tak pakai baju, tidak mandi, tidak bau badannya. Badannya tak bau. Jadi ketika saya ceramah, beliau berdiri di depan itu, berdiri. 1 jam saya ceramah, 1 jam beliau berdiri. Wah, saya agak beban katanya. Kalau ini wali ini. Wali ini tahu Pak, wali ini oleh Allah diberitahu isi hati kita ini wali. Kasih Allah. Akhirnya setelah saya ceramah, ya makan kue, saya keluar ditunggu oleh beliau. Sini, buka perut saya. Ini bahaya wali ini. Nah kalau dia ngomong bual ya kalau dia ngomong. Rupanya masih Allah. Oleh beliau dibawa ke dalam maghrib, dia pakai beliau ceramah. Ya, jadi saya dipuji-puji. Ini baru sedikit penceramah nih. Ya, Masya Allah ini. Salah akhirnya saya cium tangannya, saya cium dadanya. Ya padahal kata orang tidak pernah mandi beliau, tapi badan tidak bau. Coba lagi kita tidak mandi. Tidak mandi 3 hari ketika kita tidak mandi. Tapi tidak ada walaupun ketika mau wangi, ada isi baru kawin.
Coba istri kita baru kawin. Kan ketut, maaf bang, saya ketut, kasih aja. Nggak apa-apa deh, ketut abang durian. Oh durian. Pengantin baru. Coba punya anak tidur, pakai cara lagi. Gua pakai ini tidur. Ini apa oleh apa? Kalau wanita lupa mereka kerangkan. Sampai disebut dengan tindakan. Ini ada seorang, dia bukan orang Islam. Orang non-Muslim, dia beriman kepada Allah. Dia seragam. Hanya saja dia diberi kelebihan oleh Allah. Jadi dia bisa melihat tiap hari turun naiknya malaikat. Nah, kayak tadi hampir maghrib itu Pak. Jadi ada malaikat oleh Allah ditugaskan untuk nyatat amal kita dari pagi sampai sore, sampai maghrib. Nah, malaikat yang tadi tugaskan pagi, hampir maghrib dia naik ke atas Pak. Nah, malaikat yang ditugaskan nyatat dari maghrib sampai subuh turun. Jadi mereka, dia nih, si pendeta tadi bisa ngelihat turun naiknya malaikat. Bahkan si pendeta nih Pak, yang orang non muslim Pak, dia bisa lihat hati-hati Bapak. Oh Bapak ngomong apa? Tadi malam Bapak ngerjakan apa? Sebulan lalu Bapak ngerjakan apa? Tahu dia apa yang akan terjadi, tahu. Model waliullah, padahal dia bukan orang Islam. Akhirnya ada seorang ulama, ya kata si ulama, oh ini bahaya nih. Kalau dibiarkan bahaya nih. Nanti orang ngikut dia, ujung-ujungnya orang banyak murtad keluar dari Islam karena dikira dia wali, padahal bukan orang Islam. Pokoknya kata si ulama harus kubunuh dia nih. Akhirnya si ulama Pak bawa pisau ditapukkan dalam baju, ya pakai jubah, cincinnya pakai jaket lah ya, tapukkan. Pergi ke rumah si pendeta tadi, tok ketok pintu. Sebelum buka pintu pendeta tahu, masuk ya Pak Kiai. Aku tahu Pak, kau datang ke sini. Masuk ya. Ketika buka pintu masuk, udahlah, pisau kau tuh simpan ya. Tahu Pak. Bawa pisau di jaket tuh. Udahlah, pisau kau simpan. Aku tahu kau datang ke sini kan nak bunuh aku kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Terkejar Pak Kiai ini. Kau ini masuk Islam betul-betul ikhlas atau karena kau takut aku bunuh? Enggak, aku masuk Islam karena aku ikhlas. Jadi kenapa kau ini oleh Allah diberi kelebihan hingga kau bisa lihat turun naiknya malaikat, hingga kau bisa tahu hati-hati orang, hingga kau bisa tahu apa yang akan terjadi besok? Apa amalan kau kata dia? Apa kata si pendeta? Oh, saya nih setiap hari selalu melawan nafsu. Melawan nafsunya Pak. Nafsu pingin tidur dari jam 10 sampai azan subuh dilawan. Tidur dari jam 10 sampai jam 1 ya. Nafsu pingin makan ayam goreng, dia lawan makan telur goreng. Nafsu pingin santai-santai, dia lawan dengan beribadah. Nafsu pingin apa mamanya? Nafsu pingin bagus apa mamanya? Pingin jalan-jalan, dia lawan dengan tinggal di rumah sambil beribadah. Pokok semua nafsu dalam hati dia nih pingin apa, dia lawan Pak. Akhirnya gara-gara dia sering melawan nafsu, oleh Allah pun diberi kelebihan hingga dia bisa mengetahui rahasia Allah. Akhirnya si pendeta bilang, tadi ketika kau datang bawa pisau nak bunuh aku, nafsu aku bilang, jangan kau masuk Islam. Makanya aku lawan, aku masuk Islam. Akhirnya ketika masuk Islam, karena dia orangnya hatinya bersih, langsung jadi waliullah. Dan ini banyak kejadian-kejadian Pak. Makanya kita menghukumi orang, lihat luarnya saja, dalamnya tidak ada orang yang tahu kecuali Allah. Disebutkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadis Nabi bersabda, an Ibni Umar dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu magal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi bersabda, umirtu an uqatilan nas. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, hingga mereka semua bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mereka mengerjakan salat, wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dimahum wa amwalahum illa biakil Islam wa hisabum ala Allah taala. Jadi kata Nabi Muhammad, aku ini diutus oleh Allah untuk memerangi orang-orang. Kata Nabi, makanya dalam Islam ada perang Pak. Ya, bukan cuma Islam itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali tugasmu hanya sebagai rahmat, kasih sayang untuk semesta alam.
Ini ayat ini banyak dijadikan dalil oleh orang-orang liberal. Siapa orang liberal? Orang liberal itu orang Islam kayak kita, Pak. Cuma mereka menghancurkan Islam. Makanya kata ulama, al-Islam mahjubun bil muslimin, yang artinya agama Islam akan dirusak oleh orang Islam sendiri. Sampai dia mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu lemah lembut, ndak boleh kelahi, ndak boleh marah-marah, lembut Islam. Betul, betul. Islam itu lembut. Nabi Muhammad, Pak, diludah mukanya diludah, ndak marah. Kenapa? Karena yang dihina diri Nabi, yang dihina pribadi Nabi, Nabi tak marah. Tapi kalau yang dihina Allah, yang dihina Al-Quran, yang dihina Islam, Nabi paling marah. Nabi yang memimpin peperangan. Makanya dalam Islam ada perang Khandaq, perang Khaybar, perang Badar. Pernah dengar kan? Perang Badar. Ada lagi, ada lagi perang Uhud. Ya, sampai-sampai di perang Uhud, Pak, di perang Uhud nih, Nabi Muhammad ditombak, Pak. Tombak kena giginya, pecah gigi beliau. Ini para sahabat, Pak, ketika Nabi Muhammad diserang dengan panah, ini beberapa sahabat, Pak, meluk Nabi Muhammad, Pak. Meluk Nabi Muhammad, badannya nih, Pak, dijadikan tameng. Jadi badan para sahabat nih ribuan anak panah. Yang penting Nabi Muhammad selamat. Nabi Muhammad selamat, aku tak peduli, aku mati tak peduli. Yang penting Nabi Muhammad selamat. Nah, beda dengan kita. Kita sekarang ada Habib Rizik ditangkap, slow aja, tak peduli aku. Habib Rizik tangkap lah. Bukan gak keluarga aku, apa gak untung aku? Ya paling sikit, walaupun kita tak bela apa, paling sikit kita doakan. Habis solat tu, Bapak doa, ya Allah, mudah-mudahan Habib Rizik cepat dikeluarkan, ya Allah. Mudah-mudahan Habib Rizik selalu dalam lindungan Allah, sehat, panjang umur. Gitu. Ini malah tak peduli. Bukan urusan aku. Bahkan ada orang yang nyalahkan. Apa, biarlah kati dia lah, nyaman kau kena hukum. Kau tu keras amat. Bahkan ada orang degil, ndak senang dengan bajunya. Dengan bajunya ndak senang, Pak. Kebetulan saya ini punya baju. Ini baju Habib Rizik, kaos. Jadi saya buat video mendoakan Habib Rizik. Ada 1 menit. Akhirnya saya ini kan ndak main Facebook lagi, Pak. Udah 5 tahun saya ndak main Facebook. Saya hanya Instagram aja. Saya kirim ya ke salah satu alumni Al Jihad, kau posting di Facebook kau. Siap, Mas, diposting. Diposting baru 5 menit hilang. Videonya hilang, Pak. Ngapa hilang? Karena saya pakai baju Habib Rizik, dihapus. Ya, saking takutnya, hebat ya Habib Rizik. Fotonya gak takut. Masya Allah, kelebihan beliau. Akhirnya Masya Allah ada orang Islam begitu, Pak. Ya, makanya kita paling sedikit doakan beliau. Udah ndak bantu perjuangan, walaupun kita ndak bantu perjuangan, paling sedikit diam, jangan nyalahkan, atau paling sedikit doakan. Kita Indonesia ndak pingin kita kayak Suriah, Pak. Ndak pingin Indonesia kita hancur, ndak pingin. Siapa mau pingin perang di Indonesia? Kita pingin nih di Indonesia adil, makmur, sejahtera. Semua rakyat makan, semua rakyat punya kerja. Ini kan tak ada, terbalik. Ya, yang kaya-kaya pejabat, Masya Allah, kaya pejabatnya, anggota dewan, kaya. Mobilnya Alphard, 1,5 miliar. Rakyatnya. Coba kalau tidak kayak Bapak lihat dewan-dewan yang udah menang, yang Bapak pilih kemarin. Cantik-cantik mobilnya kan? Rumahnya tingkat 3. Kemana-mana post foto di Facebook, crack dengan bininya. Sedang jalan-jalan ke Singapura. Kau ke Singapura, rakyat kau tak makan telur tiap hari. Ada keurus. Kalau Nabi Muhammad tak ada, Pak. Nabi Muhammad, ya, beliau rela miskin, yang penting rakyatnya sejahtera. Bahkan diriwayatkan Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar jadi presiden, khalifah. Kalau presiden nih, Pak, pemimpin satu negara. Kalau khalifah, pemimpin beberapa negara. Lebih hebat lagi khalifah. Jadi ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, beliau nih, Pak, jalan-jalan malam, Pak. Jalan-jalan nyamar, tak pakai baju presiden, pakai baju kampung. Jalan-jalan, ya, masuk gorong, masuk keke kalau zaman sekarang, masuk gorong-gorong, ya, cari keramak, cari kepiting, masuk got, ya, jalan. Ketika Sayyidina Umar jalan, ini kok ada rumah masih terang, sedangkan rumah lain udah tutup, udah gelap, tidur. Jadi, Pak, sunnah, Pak, ya, sunnah Nabi Muhammad, kalau tidur matikan lampu. Ini sunnah. Ya, Bapak matikan, semuanya matikan. Nggak usah pakai lampu tidur.
Ada orang biasanya pakai lampu tidur kan? Ya, sunnahnya nih Pak, matikan lampu. Dan ini Masya Allah, menurut kedokteran, lebih sehat orang yang tidur matikan lampu, lebih nyenyak daripada orang yang tidur tidak matikan lampu, atau tidur pakai lampu tidur walaupun kecil sinarnya, tidak akan nyenyak tidurnya. Lebih nyenyak orang yang matikan lampu semua. Ini sunnah Nabi Muhammad. Bahkan Nabi bersabda, sebelum kau tidur, nih sabda, Nabi nyuruh kita nih, Masya Allah, sampai hal-hal sepele Nabi ajarkan. Ingat Pak Bu, kata Nabi, sebelum kau tidur ya, tutup jendela, tutup pintu, tutup wadah-wadah, ya gelas yang ada airnya tuh tutup. Apalagi belangak-belangak yang masih ada makanannya tutup, kata Nabi. Udah itu matikan semua lampu, baru kau tidur. Ini sunnah Nabi. Akhirnya ketika Sayyidina Umar berjalan, rupanya ada satu rumah yang lain gelap, ini masih terang. Diintip-intip kena Sayyidina Umar, dilihat ada suara. Ya, anaknya rupanya lapar. Mak, bila nak masak? Mak lama agak. Bentar lagi nak tidur lagi si anak. Akhirnya saking laparnya Pak, terbangun lagi. Hampir masak, hampir lagi nak bentar lagi tidur lagi si anak. Ya tidur nyenyak sebentar, lapar Pak. Rupanya ketika dia buka yang dimasak apa Pak? Batu. Mana masak-masak batu sampai 3 hari tak masak. Tapi karena untuk menyenangkan anak biar tidur, dibilang hampir masak nak, tidur semua kan anaknya banyak. Ya, dapat setengah jam nama lapar terkejut. Mana bentar lagi tidur lagi. Ya. Rupanya batu. Itu nangis Sayyidina Umar. Nangis Sayyidina Umar balik. Pergi ke gudang Pak. Ya, gudang kalau di Arab nih makannya gandum. Kalau kita kan makannya beras, ceceknya beras lah. Itu beliau mekul sendiri Pak. Sampai pengawal, ini presiden Pak, bukan presiden Pak, di atas presiden. Beberapa negara yang dipimpin nih. Ya. Sampai pasukannya nih Pak, udah Pak Presiden, biar kami yang mekul. Tidak, aku yang nak mekul sendiri. Kalau sampai kau yang mekul, nanti aku diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa masih ada rakyatku yang lapar? Akunya beliau mekul sendiri Pak di bawah. Juga diriwayatkan ada seorang khalifah juga namanya Sayyidina Umar juga, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini Pak tidak sembarangan makan uang negara, tidak sembarangan makan duit gaji, tidak mau. Gaji pemerintah beliau tak mau. Ini khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi suatu hari beliau ini kan punya kantor, ya kayak kantor presiden lah, presiden nih Pak. Datang tamu, assalamualaikum, salam, sila duduk. Zaman dulu ini kan belum ada lampu gini, masih pakai pelita, cincin lilin lah ya, lilin. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz nanya ke tamunya, kau datang ke sini nih untuk urusan pribadi atau untuk urusan negara? Oh Pak Presiden, saya datang untuk urusan pribadi. Tuh, ditiup nih lampu Pak, pelita, mati, gelap. Nanya nih tamu, Presiden, ngapa dimatikan lampu gelap? Loh, kau datang kan untuk urusan pribadi. Lampu nih, minyaknya nih, duit negara. Aku tak mau urusan pribadi pakai uang negara, tak mau. Nanti aku dilempar dalam neraka. Beda orang sekarang. Dapat motor kantor plat merah, ada kan? Dapat mobil kantor plat merah. Padahal itu motor, itu mobil untuk dia tugas dari rumah ke kantor, tapi dipakai kena bininya belanja. Ada. Ibu-ibu biasa enggak lihat di pasar Bu, ada plat merah dibawa belanja Bu, ada. Kadang-kadang anaknya yang pakai itu, kata dia. Hati-hati, ini uang negara, fasilitas negara, enggak boleh. Bayangkan cuma minyak tanah, minyak pelita, berapa harganya minyak pelita? Tapi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz enggak mau, karena semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi Muhammad, aku diutus ya umirtu. Mana tadi? Ini kalau kena kipas nih ngeloncat dia Pak. Umirtu an uqatilan nas, kata Nabi. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, hingga mereka semua bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, hingga semua manusia beriman kepada Allah, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat jika mereka semua sudah beriman kepada Allah. Apa kata Nabi? Fa idza fa'alu dzalik, jika mereka semua sudah beriman kepada Allah, asamu minni dima'ahum, maka tidak akan kami perangi lagi mereka, akan kami jaga darah mereka, akan kami jaga keluarga mereka, akan kami jaga diri mereka, bahkan akan kami jaga harta-harta mereka.
illa bihaqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Ya, dan apa isi hati mereka itu urusan Allah. Jadi maksudnya, Pak, andaikan ada orang pura-pura masuk Islam, ini pernah terjadi nih di Dalwa dulu. Di Dalwa ada orang masuk Islam. Ya, ini masih ada saya nih. Akhirnya masuk Islam, terimalah di pondok. Sampai ada setahun mungkin belajar macam-macam. Akhirnya nipu, Pak. Jadi dia pergikan ke Pak Haji kaya, donatur pondok. Ya, ustadz-ustadz yang dipergikan rumahnya, Pak Ustadz, ya Pak Haji, saya nih mau melanjutkan mondok ke Hadramut, ke Yaman. Jadi mintalah bantuannya Pak Haji. Wah, suka kan Pak Haji kaya, ada orang mualaf mau kemana? Belajar ke Yaman. Ya, dibantu, ada 5 juta, ada 10 juta, dapat ratusan juta. Udah dapat ratusan juta, akhirnya dia melarikan diri. Dan dia ngirim surat. Sebelum melarikan diri, ngirim surat. Tulisannya dibaca di depan santri dulu. Ya, jadi mak kasih bantuannya semua, ustadz-ustadz Dalwa, Abuya, ya, dan bahwa saya nih pura-pura masuk Islam. Ya enggak apa-apa. Andaikan ada orang pura-pura masuk Islam, tetap kita hormati, tetap kita didik, tetap kita ajarkan. Masalah dia bual itu urusan dia dengan Allah. Sampai suatu hari ini ada diriwayatkan juga di sini. Wa an Abi Ma'bad Al-Bighdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu qultu li Rasulillah, aku berkata kepada Rasulullah, Araita in laqitu rajulan minal kufar faqtatalna fadraba ihda yadayya bisayfi faqata'aha. Nabi Muhammad, bagaimana pendapatmu? In laqitu rajulan minal kufar, jika aku bertemu dengan salah satu orang kafir, lalu kami berdua berperang dengan dia, kemudian dia memotong salah satu tanganku, summa ladha minni bisyajaratin, kemudian dia bertapuk bersembunyi di belakang pohon. Faqala aslamtu lillah. Lalu dia ada orang kafir berperang dengan orang Islam. Lalu dia motong tangan kita salah satu dipotong. Udah dipotong, dia lari bertapuk di belakang pohon. Lalu setelah bertapuk dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat bertanya pada Nabi, jika dia udah memotong tangan saya Nabi, lalu dia baca syahadat, apakah boleh saya bunuh dia? Karena dia telah motong tangan saya. Apa kata Nabi? Faqala la taqtulhu, jangan kau bunuh. Faqultu ya Rasulullah, innahu qata'a yadayya. Kata Nabi, jangan, tak boleh bunuh, dia udah masuk Islam. Kata sahabat Nabi, tapi dia kan udah motong tangan saya. Kata sahabat, enggak boleh, kata Nabi. Walaupun dia udah motong tangan kau, sekali dia mengucap syahadat, semua dosa-dosanya langsung hilang, kayak bayi baru lahir. Ini hebatnya orang. Ada orang non muslim, Pak, baca syahadat langsung hilang. Mama, ada orang sebelum masuk Islam nih, dia tiap hari berzina, tiap hari bunuh orang, tiap hari mabuk-mabukan, tiap hari bermaksiat. Sekali aja mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seret, hilang semua dosanya. Bapak mau pingin hilang semua dosa, langsung hilang. Bisa haji ke Mekah. Itu ada hadis Nabi haji, ya. Barang siapa yang haji ke Mekah, tapi ingat, hajinya ikhlas karena Allah. Bukan haji ingin dipanggil Pak Haji. Haji dalam hatinya, nanti biar orang tahu aku ini orang kaya. Oh, tak bisa. Haji biar dipanggil Pak Haji. Kalau ada orang panggil Pak Haji, namanya Pak Bakar. Tak dipanggil Pak Haji Bakar, dipanggil Bakar. Nolih, ngapa kau tak panggil Pak Haji? 30 juta tahu mahal. Kurang ajar kau nih. Kadang-kadang ada orang mentang-mentang haji, ditulis di sini lah, Abu Bakar. Berarti kalau kayak saya haji 2 kali, berarti gitu ya. Kalau 10 kali, gitu ya. Jadi kata Nabi Muhammad, barang siapa haji ke Mekah, hajinya ikhlas karena Allah, hanya ingin memenuhi panggilan Allah, hanya ingin mendapat ridho dari Allah. Apa kata Nabi? Kharajat min kayaumi waladathu ummuh. Maka dia kembali lagi, ya, seperti bayi baru lahir, tak punya dosa. Itu saking hebatnya orang haji. Makanya orang haji, Pak, ketika dia datang dari Mekah, ya kata orang 40 hari masih bawa malaikat, kata kan?
Masih bawa malaikat. Tak boleh keluar, biar sempat keluar itu. Tak boleh. Nanti malaikatnya hilang. Orang banyak datang. Minta doa. Nanti bapak mudah-mudahan semua yang belum sampai ke Mekah ya. Yang udah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Nanti bapak balik dari Mekah ya. Balik dari Mekah. Ada orang minta doa. Bukan yang tamu minta doa. Tapi bapak yang datang dari Mekah yang doakan dia. Doa tidak harus pakai bahasa Arab. Bebas. Walaupun bapak tak tahu. Pak Haji, minta doa lah Pak Haji. Mana aku tahu doa? Tak usah doakan ya. Doakan apalah kata bapak ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amin katanya. Kayak ada doa ni, ada orang takut hantu. Ketika dia nak pergi hutan takut hantu. Dia tak tahu doa apa-apa. Tak hafal doa. Ya. Aduh, gimana nanti aku ketemu hantu? Dia tak hafal doa. Tiba-tiba ada hantu datang. Jin datang Pak, nak ngaco dia di hutan. Dia cuma hafal satu doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lari setan tu Pak. Enggak pula balik itu doa makan, nanti aku dimakan gitu. Juga tadi saya dapat juga ada sebuah kisah. Wan Jundub, diriwayatkan dari sahabat namanya Jundub bin Abdullah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutnya Nabi Muhammad ba'atha ba'atan minal muslimin la gamin minal musyrikin wa innahum iltaqaw fakana rajulun minal musyrikin idza syaa yaqsid ila rajulin minal muslimin qasadalahu faqatalah wa anna rajulan minal muslimin qasada ghaflata. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan dari orang-orang Islam untuk memerangi orang-orang musyrik. Akhirnya ketika nyampe udah berhadapan udah siap terjadi perperangan. Fakana rajul minal musyrikin idza sa'a yaqsida ila rajulin minal muslimin qasadalahu. Akhirnya ketika sudah berhadapan, ya, rupanya ada salah satu orang musyrik. Dia nih Pak dari belakang Pak. Ini orang pasukan muslim. Ini pasukan musyrik. Ini dari belakang Pak. Dia ngambil dari belakang, nyari pasukan muslim yang lengah. Kebetulan ada pasukan muslim satu orang di belakang lengah Pak. Ketinggalan dengan rombongan. Ini dibunuh, dibunuh. Terus akhirnya wa anna rajulan minal muslimin qasada ghaflatah. Akhirnya pasukan muslim ingin balas dendam. Nanti kau ya. Kau udah bunuh salah satu pasukan aku, nanti kau kulihat lengahnya pasukan kau, tengah tidur habis kau balas kata. Dicari siapa yang bunuh. Wa kunna nuhaddits annahu Usama bin Zaid. Falamma rafa'a alaihi sayf qala la ilaha illallah. Akhirnya dicari-cari info, rupanya yang bunuh orang musyrik, yang bunuh pasukan muslim, yang sembunyi-sembunyi, kata orang Madura apa? Ngelep Pak ya. Bertapuk-tapuk, nyerang tanpa berhadapan. Ya, rupanya ketahuan, dicari-cari info, rupanya yang bunuh tuh namanya Usamah bin Zaid. Akhirnya kena pasukan muslim, sakit kau Usamah, ku balas, ku dicari. Cari. Akhirnya kita ketemu. Usamah ketemu, kena pasukan muslim. Pedang udah ada di leher. Tinggal gini kan enggak sikit mati. Ya, pedang di leher. Lalu si Usamah bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus lanjutannya, Faja al-Bashir. Akhirnya kena sahabat tadi. Padahal udah baca syahadat Usamah, tapi tetap dibunuh. Dibunuh. Faja al-Bashir ila Rasulullah, ila Rasulillah. Akhirnya ada orang ngelapor pada Nabi. Tadi itu Nabi, ada orang musyrik. Ya, dia bunuh orang Islam. Lalu akhirnya dibalas dengan orang Islam. Ketika mau dibunuh, dia baca syahadat, tapi masih tetap dibunuh. Padahal dia baca syahadat Nabi. Nabi marah Pak. Mana sahabat tadi yang bunuh orang musyrik tadi, yang udah baca syahadat? Panggil, bawa ke Nabi. Nabi nanya, ya, apa kata Nabi? Falamma ra'a sayyidan la ilaha illallah, qala Rasulullah, aqataltahu? Kau yang bunuh ya? Naam Nabi, iya Nabi saya bunuh. Wa qala kaifa tasna bila ilaha illallah jadi yaumul qiyamah? Apa yang nanti akan kau pertanggungjawabkan? Dia ini udah masuk Islam, nanti di hari kiamat apa yang akan kau pertanggungjawaban di hadapan Allah? Jadi artinya bagaimana? Orang kalau udah orang Islam Pak, kita harus wajib menjaga dia,
Masalah hati, kata sahabat. Tapi kan Nabi, dia kan ketika baca syahadat itu karena takut dibunuh Nabi. Kan senjata udah ada di leher dia, makanya saking takut dibunuh, akhirnya baca syahadat. Kata Nabi, memangnya kau tahu isi hati dia? Kau tahu? Apa kau berani bunuh? Kau tahu isi hatinya? Nggak boleh berburu sangka. Kalau dia udah baca syahadat, ya udah, biarkan, nggak boleh dibunuh. Ini Masya Allah, peperangan zaman dulu, Pak. Peperangan zaman dulu tuh, Pak, ada akhlak, ada sopan santun, nggak sembarangan. Perempuan nggak boleh dibunuh. Ini zaman dulu peperangan nih. Anak-anak nggak boleh dibunuh. Pohon-pohon, hewan-hewan nggak boleh dikacau. Rumah-rumah nggak boleh dibakar. Ini peperangan zaman dulu. Kalau sekarang nggak peduli, semua dihabiskan kalau perang zaman sekarang. Mudah-mudahan Indonesia selamat dari perang. Jadi ada sopan santun. Sampai suatu hari Pak, Sayyidina Ali berperang Pak dengan orang kafir Pak. Akhirnya si kafir kalah Pak, jatuh. Sayyidina Ali pegang pedang, disimpan di lehernya. Udah tinggal gini sedikit mati. Kena si orang tadi Pak, diludahkan. Sayyidina Ali mukanya diludahkan. Cuy, kata dia. Udah gak dibunuh, pedang ada di leher, masih berani ngeludah. Cuy. Kalau Bapak kira-kira dia apakan orang nih Pak? Yuk. Udah nak mati dah Pak. Pedang Bapak udah di leher dia. Muka Bapak diludahkan. Cuy, dia apa kan kira-kira Pak? Itu dicincang. Kalau gitu kita cincang. Kalau perlu diinjak-injak. Kalau gitu Sayyidina Ali enggak Pak. Ketika orang tersebut, senjata Sayyidina Ali udah di leher, orang tersebut meludahi wajah Sayyidina Ali. Cuy, dibuang pedang Sayyidina Ali. Buang. Dibiarkan tuh orang Pak. Dibiarkan. Sahabat bertanya, Sayyidina Ali, kau ini degil, kau diludah muka, padahal tinggal gini jadi mati, kenapa kau biarkan? Apa kata Sayyidina Ali? Aku berperang karena perintah Allah, ikhlas karena Allah. Kalau dia meludah mukaku lalu aku bunuh, berarti aku mau berperang bukan karena membela Allah, karena nafsu, karena balas dendam. Ini aku tak mau, tak dapat pahala. Ini Sayyidina Ali. Akhirnya si kafir tadi yang meludah muka Pak dengar percakapan Sayyidina Ali, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya masuk syahadat, masih sempat masuk Islam. Nah jadi apa intinya dari bab pada malam ini? Ya nahnu nahkum bid-dawahir wallahu yahkum bis-sarair. Kita lihat orang itu luarnya, Allah lah yang nanti akan menilai isi hatinya. Baik, kita selesai dulu, kita Riyadhus Shalihin. Kita akan lanjut walaupun sedikit-sedikit ya, biar dapat 2 kitab ya, biar sama-sama hatam nanti. Kitab fikih kemarin sudah bab arkanus shalah, sekarang kita masuk babu sunanis shalah. Bab yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah salat. Aqsamus sunan, bagian-bagian sunnah salat. Salah satu ada 3. Yang pertama sunanun qablas shalah. Sunnah-sunnah sebelum salat. Apa saja yang kita sunnah dilakukan, yang dapat pahala kita lakukan sebelum mengerjakan sholat. Yang pertama kal azan, seperti azan. Nah, azan tidak usah ubah-ubah. Ya, kemarin ada azan diubah kan? Hayya 'alas sholat diubah hayya 'alal jihad. Ya tidak boleh. Ya cuma sebenarnya kalau cuma azan gitu tidak usah ditangkap lah. Sebenarnya kalau kata saya ya, andaikan ada orang azan hayya 'alas sholat diganti hayya 'alal jihad, tidak usah tangkap. Ya, dibawa tapi beritahu ini ndak boleh, jangan diulang lagi. Mantap dah kan? Sebenarnya gitu. Ya andaikan saya dipingin dari hati saya dari kemarin, saya pingin Pak ulama-ulama nih Pak bermusyawarah. Umpama presiden kita ya ngundang, yang diundang Habib Rizik, yang diundang Habib Lutfi bin Yahya, yang diundang Ustaz Somad, kiai-kiai yang pentolan-pentolan perwakilan dari Kalbar diundang satu, lalu dikumpulkan bersama, lalu kita berbicara gimana kita nih ke depannya untuk bangun negara kita. Ayo para ulama, jika saya ada salah tolong beritahu gimana caranya agar kita tetap kompak bersatu, Indonesia maju tanpa ada perselisihan, tanpa ada keributan. Mantap dah kalau gitu Pak? Wah Masya Allah mantap ya. Mudah-mudahanlah kita doakan, mudah-mudahan ke depannya para ulama, umara, pemerintah bisa bersatu untuk membangun bersama negara kita Indonesia ini hingga menjadi negara yang dapat dicontoh oleh negara-negara lain. Kita nih Masya Allah Pak, bersyukur Pak. Negara kita Indonesia nih Pak, multi etnis, banyak suku, banyak agama.
tapi tidak ada ribut, masya Allah sampai sekarang. Bersyukur kita nih. Kalau tempat lain mungkin banyak ribut. Ya, kenapa? Kenapa di tempat kita nih sampai sekarang masih aman? Ya karena alhamdulillah sampai sekarang ulamanya solid. Cuma sekarang dia mulai nih, ulama antar ulama udah mulai bermusuhan, yang bahaya nih. Kalau dulu semua ulama sama semua. Sekarang ulama sudah berkotak-kotak. Ini bahaya. Ya mudah-mudahanlah terus tetap Indonesia aman, damai, sentosa, sejahtera. Jadi azan, ya azan adalah panggilan solat. Nanti dijelaskan di belakang ini secara rangkuman saja. Sunnah-sunnah sebelum solat kal azan, seperti azan, wal iqamah, qomat, wasiwak, siwak. Siwak ini sunnah. Masih ada enggak? Masih punya siwak? Ada yang bawa siwak? Ya walaupun kecil kayak gini Pak, yang penting siwak. Ya, ini siwak kata saya udah saya berapa kali bilang, orang yang sholat pakai siwak pahalanya sama dengan 70 kali sholat. Bayangkan Pak, Bapak sholat maghrib sekali, kalau pakai siwak sama dengan 70 kali sholat maghrib. Kalau tak pakai siwak, satu ya, murah, 10.000. Ya, kalau Bapak ingin cari di toko kitab antum atau di toko maju di bawah jembatan orang tuh pasar tengah ada toko namanya toko maju, 10.000 bisa dipakai 10 tahun. 10, tidak usah 10 tahun lah. Ya setahun ganti ya. Dibasuh. Ini kadang-kadang siwaknya 2 tahun tidak diganti, tidak dibasuh. Sekali dicium bau, ya Allah, bau pesing. Sunnah Pak ya. Nah, jadi di antara faedah siwak, orang pakai siwak, dia insya Allah sampai meninggalnya ndak pikun. Ndak pikun, kata orang Madura ngeloleh. Kalau orang pakai siwak ndak pikun Pak. Pikun ini bahaya Pak. Ya, saya pernah ketemu orang pikun, padahal di depan dia ada nasi. Ada nasi. Dibilang, Pak Ustadz, anak saya masin. Ngapa pula nek? Masa saya tidak diberi makan dari 3 hari? Padahal depan dia ada nasi, lauk ayam. Itu nih, oh iya kata dia, makan. Dapat 5 menit habis makan, belum habis. Masih anak saya Pak Ustaz, 3 hari saya dah beri makan kata dia. Ini orang pikun nih. Jadi kalau orang rajin pakai siwak, jauh dari penyakit pikun. Di antara juga faedah siwak, insya Allah orang rajin pakai siwak, insya Allah akan diselamatkan dari penyakit stroke. Naudzubillah Pak, sekarang ini stroke ngeri ini. Tahu Bang Mas Kuni yang biasa nganuk-nganuk kursi yang gang durian. Jadi dia ke rumah saya malam-malam, sehat nih Pak. Malam-malam ada kali 2 jam cerita-cerita ngasih ketawa sehat. Besok pagi-pagi udah dengar berita stroke. Tiba-tiba. Pas 2 hari yang lalu dia main ke rumah. Ya, main ke rumah udah ndak normal lagi dah Pak. Ngomongnya udah agak kepayahan, tangannya udah begini, ya. Dia kan biasa kerja jahit-jahit, buat kursi, buat kasur spring bed tuh, udah tak bisa lagi ada Pak. Ya ngeri sekarang dia, naudzubillah min dzalik. Ya kita kan hanya berusaha. Gimana Mas? Anak tiap hari pakai siwak Mas, bukan sebutik, langsung anak pegang 10 butik Mas. Tapi masih stroke. Ya jangan salahkan siwaknya Pak. Ya, pakai siwak tapi kambing dibantai 1 ekor sendiri, sama gak bual. Maksudnya pakai siwak tapi dijaga juga kesehatan yang lain. Pakai siwak kepala kambing 2 butik habis. Tak ada guna gak siwak tuh. Kanker mulut ya, dan ingatan lebih kuat, pandangan mata Pak lebih kuat ya. Insyaallah tidak akan buta orang yang rajin pakai siwak. Dan 70 ada kitab yang ngarang guru saya Habib Salim Syatiri, 70 faedah orang memakai siwak. Terus yang kedua, sunnah yang kedua, wa sunanun asna as-shalah. Sunnah-sunnah di tengah kita melakukan sholat. Tadi kan sunnah sebelum sholat, adzan, qamat, pakai siwak. Yang kedua, sunnah ketika sholat. Sunnah-sunnah ketika kita melakukan sholat. Apa saja diantaranya? Ini sunnah ketika kita melakukan sholat terbagi 2. Ada sunnah ab'ad, sunnah hayat. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad wa summiyat bidzalika li'annaha asbahatil faraid. Disebut sunnah ab'ad karena sunnah ini hampir menyerupai fardu sholat. Wa yutlabu sujudus sahwi idza tarakaha. Dan jika kita meninggalkan sunnah abad ini, maka kita disunnahkan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ini Pak, sujud karena kita lalai, lupa. Apa saja sunnah abad?
yang jika kita tinggalkan, kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Di antaranya yang pertama, tasyahudul awal. Tasyahud awal, tahiyat pertama. Andaikan Bapak lupa tasyahud pertama, kan sholat maghrib kan 3 tadi kan, dapat 2 rakaat kan kita tasyahud tuh. Nah, itu namanya tasyahud awal. Andaikan Bapak lupa, ya Bapak lupa nih, udah sujud. Sebenarnya Bapak tasyahud, Bapak lupa, Bapak langsung berdiri. Wow, Akbar. Ingat, dalam hati, jangan bilang pakai mulut, tak usah, batal. Iya, dalam hati nih, kayaknya aku nih belum tasyahud awal, nggak boleh duduk. Ya, aku duduk lu tasyahud awal, nggak boleh, batal. Kenapa batal? Tasyahud awal hukumnya sunnah, berdiri hukumnya wajib. Jadi nggak boleh kita ninggalkan wajib untuk mengerjakan sunnah. Jadi ada yang Bapak sujud nih, nggak melakukan tasyahud awal, langsung nggak berdiri karena lupa mamanya nih. Baru ingat, ya udah, nggak usah tasyahud awal. Bapak lanjutkan rakaat ketiga salat maghrib tadi. Nanti di tasyahud terakhir, Bapak nyampe ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Bapak sujud 2 kali. Ya, sujud, selesai sujud enggak tasyahud lagi langsung assalamualaikum. Sujud 2 kali itulah yang disebut sujud sahwi. Sujud karena tadi kita lupa tasyahud awal. Ya, jadi andaikan lupa tasyahud awal disunnahkan sujud sahwi. Dan sujud sahwi hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Andaikan Bapak tidak mau sujud sahwi, tidak batal. Tadi Bapak lupa kan tasyahud awal kan, udah terlanjur berdiri. Lalu Bapak kan masuk rakaat ketiga. Wah, rakaat ketiga salat maghrib nih. Udah itu Bapak tasyahud. Bapak tidak mau sujud sahwi, tidak mau. Tidak, aku tak mau sujud sahwi, tak apalah. Langsung assalamualaikum. Udah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa la ta'tik. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak apa-apa, tidak batal. Sujud sahwi hukumnya sunnah. Tapi ingat, jangan kita sepelekan hal sunnah. Hal-hal sunnah itu Pak, untuk menambah pahala solat kita. Ingat, kita solat ini nak nambah pahala, bukan nak ngurang pahala. Jangan tinggalkan dari sunnah-sunnah. Yang kedua, apabila kita tinggalkan sunnah abad, maka kita dianjurkan, disunahkan untuk sujud sahwi al-kunut, yaitu kunut. Nah, jika Bapak lupa kunut, Bapak disunahkan sujud sahwi. Oh, kita sholat di Mekah. Di Mekah kan tak ada kunut. Imam kan tak ada kunut di Mekah karena mereka kan mazhabnya mazhab Wahabi, enggak pakai kunut. Ya. Apakah kita boleh kunut? Boleh. Saya kunut terus. Walaupun imamnya tak kunut, saya kunut. Ya, imamnya enggak kunut ya. Oke, saya kunut. Kunut cepat-cepat. Ya Allah, Allah mahdini fi man wa'afini. Cepat-cepat kunutnya. Nanti baru kita kejar imam, samakan dengan imam. Andaikan Bapak enggak bisa baca kunut cepat, ya takut ketinggalan imam banyak, ya udah tak usah baca, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Hukumnya kunut sunnah. Yang ketiga, sunnah abad apabila kita tinggalkan disunahkan sujud sahwi as-salatu 'alal ali fit tasyahhudil akhir. Membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud tahiyat terakhir. Kan kita tasyahud terakhir tuh, kalau tasyahud awal kan gini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, berdiri kan? Itu tasyahud awal. Cuma sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan tasyahud terakhir, ya tambah lanjut tasyahud terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Andaikan Bapak lupa menyebut Allahumma sholli ala Muhammad, tidak disebut wa ala ali sayyidina Muhammad, nanti ya ketika tasyahud terakhir Bapak dianjurkan untuk sujud sahwi. Ini hebatnya ya, keluarga Nabi, cucu-cucu Nabi, para habaib. Kenapa Habib itu mulia, Pak? Kenapa? Beda dengan kita. Karena orang jutaan dari ujung dunia sampai ujung dunia tiap hari mendoakannya 5 kali dalam satu hari salat. Nih, Allah, Bapak kan kalau tidak doa kan tidak sah salatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat Nabi Muhammad, lindungilah Nabi Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat, lindungilah keluarga, cucu-cucu para habaib, cucu-cucu Nabi Muhammad. Bayangkan, apa tidak mulia para habaib, Pak? 5 kali duhur, asar, maghrib, isya, subuh kita mendoakannya. Bukan cuma kita, miliaran orang Islam di dunia. Ini kalau mereka cuma sholat 5 kali, belum lagi sholat sunnah. Aduh, bayangkan. Jadi wajar kalau Habib-Habib sangat mulia. Makanya jangan sampai kita kurang ajar kepada para habaib.
Apalagi udahlah Habib ulama kayak Habib Rizik. Ya kita doakan para habaib ya, khususnya Habib Rizik, mudah-mudahan oleh Allah selalu dalam lindungan Allah, sehat, panjang umur, cepat dikeluarkan, dibebaskan dari perkara-perkara yang selalu menjerat beliau. Baik, sebelum kita lanjut mungkin ada pertanyaan, silahkan. Silakan. Apakah gerakan kecil dalam sholat itu membatalkan sholat? Nonton TV? Apakah gerakan kecil dalam sholat? Gerakan kecil. Apakah gerakan kecil dalam sholat membatalkan sholat? Lihat dulu. Contohnya gini nih. Kalau gerakan dalam sholat, jika 2 kali tak batal. Jika 2 kali berturut-turut tak batal. Lebih dari 2 kali batal. Contoh yang tak batal. Yang tak batal ya. Nih, umpamanya kita kan gini. 1, nih, kita gini nih. 1, 2. Megang ini balik ke sini, berarti 2 hitungannya, tak batal. Tapi kalau gini, 1, 2, 3, batal. Garu. Kalau garu gini, ini garu enggak batal. Nih, hitungannya 1 ke atas, 2, enggak batal. Tapi kalau 1, 2, 3, batal. Caranya Bapak biar enggak batal, garu 1000 kali enggak batal. Caranya ininya tak usah bergerak. Pakai 1 jari tapi lengannya tak bergerak. Ini contoh yang enggak batal. Yang gatal di sini, begini. Ini 1000 kali tak batal. Yang penting ininya yang bergerak. Kalau ininya bergerak 3 kali batal. Ini contoh. 1 enggak batal, 2 enggak batal, 3 batal. 2 kali tak batal, lebih dari 2 batal. Caranya kalau garu, gatal, yang penting ini tak usah gerak ya. Tahan gini, ini yang gerak nih, 1 butir nih. Atau biar enggak batal, tiap gerakan Bapak berhenti. Lama aja berhenti sekitar mengucapkan subhanallah, kurang lebih 2 detik. Umpama anggaplah songkok Bapak nih mereng gini. Mau dibetulkan, boleh betulkan. Mau betulkan gini. Karena takut jatuh kan, betulkan. Iya. Jangan langsung gini, ini batal Bapak nih. Ini kalau Bapak bergerak ini hitung 1, gini 2. Bapak balik tangan 3 dah, batal. Caranya biar tak batal, Bapak ngerem. Contoh nih, songkok mereng. Ketika Bapak megang gini, ngerem, berhenti. Lama berhentinya sekedar mengucapkan subhanallah, kurang lebih 2 detik. Ini contoh ya. Yang enggak batal. Enggak batal. 1000 kali enggak batal. Juga Bapak ada sop depan kosong. Kalau Bapak gini batal. Nih, hitungannya 1, 2, 3, 4 bahkan batal. Caranya biar tak batal, berhenti. Nih, gini jalannya. Berhenti. Lama aja berhenti, sekedar mengucapkan subhanallah. Ya andaikan kita mengucapkan subhanallah, itu ya kurang lebih 2 detik lah. Jadi kalau umpama anggaplah di tempat di HP nih ya, di HP kita mau ada sop kosong, kan disunahkan kita ngisi sop kosong. Umpama ada makmum asalnya dia sholat tapi batal, dia keluar, Bapak maju sunnah. Jangan biarkan kosong. Bapak cara berhentinya gini biar tak batal. Subhanallah. Tak usah baca subhanallah. Kira-kira kan lah. Ya sambil baca pun tak apa gak lah. Ya, ini. Subhanallah. Subhanallah. Anda batal. Jadi caranya gitu ya, biar tidak batal. Tidak batal. Gini tidak batal. Mama gatal sini, tidak batal. Yang penting jarinya 1. Yang bergerak cuma jari, bukan ini. Kalau ini batal. Jadi caranya kalau Bapak gatal, ya ini tak usah bergerak, jarinya ya. Gini. Gini ya. Apa aja? Garis 1, 1000 kali tak batal. Ya. Baik, ada lagi? Silakan. Pak Drai. Sujud sahwi itu bacaannya apa? Bacaan sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi subhanaman la wa yashu. Subhanaman la ya Allah. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Ya, karena jarang lupa. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Yang artinya ya Maha suci Allah, la yanamu yang tidak pernah tidur, wa la yashu dan yang tak pernah lupa. Oh enggak hafal Mas, payah amat Mas. Subhanaman la yanamu wa la yashu, tak hafal. Udahlah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la 3 kali sama enggak boleh. Enggak hafal enggak Mas? Ya udahlah baca subhanallah. Enggak hafal, matilah kau.
Subhanallah pun tak bisa paramat lah. Ya, ada lagi? Karim. Bayar hutang dengan duit haram. Gimana hukumnya? Bayar hutang dengan duit haram. Bayar hutang dengan duit haram. Umpamanya Karim punya utang ke saya 50 juta. Ya, saya beri. Duit saya ini duit halal. Saya beri Karim, utang kau 50 juta. Iya mas, anak bayar insya Allah bulan depan mas. Lalu Karim menang togel. Umpama Rim masang 4 angka, dapat 100 juta. Karim bayar ke saya 50 juta. Ya, gimana? Kalau saya tahu itu duit togel, saya terima haram. Tapi kalau saya tak tahu, saya tidak dosa. Yang dosa Karim. Ya, kayak gini. Umpama nyumbang masjid. Karim menang togel umpama Rim ya 1 miliar. Karim tidak bilang-bilang, nyumbang masjid. Jadi masjid umpamanya. Ya, enggak apa-apa, enggak dosa. Yang dosa Karim. Tapi kalau tahu ini masjid haram, robohkan. Harus dirobohkan masjid, duit haram. Makanya dulu zaman Nabi ada masjid dirobohkan, namanya Masjid Diror. Pernah zaman Nabi, masjid mau udah cantik, mau udah jadi, kena Nabi suruh robohkan. Kenapa masjid situ suruh robohkan? Karena di masjid situ ada orang masjid situ itu pengurus-pengurus Pak, orang-orang munafik Pak. Orang Islam tapi ingin menghancurkan Islam. Akhirnya diperangi kena Nabi, dihancurkan Pak masjid. Jadi kata siapa tidak boleh hancurkan masjid? Boleh, lihat dulu sebabnya. Kalau bangun masjid hasil narkoba 3 miliar, semuanya narkoba, ya udah hancurkan, mau diapakan, duit haram, enggak barokah. Ya. Terus ada lagi? Yang ibu-ibu mungkin? Belum adzan ya? Jam berapa? Tian saat Bapak? Oh, udah hampir adzan. Ini mas, Silakan. ada mas. Biasa dibalik saudara. Contohnya? Ashadu an la. Maksudnya asyhadu alla gitu. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Azan tuh harus fasih. Asyhadu alla ilaha illallah. Harus fasih. Kalau enggak fasih jangan azan. Ya, usahakan azan tuh yang fasih, yang suaranya enak didengar. Dan azan nih makruh kalau gelombangnya lebih 3 kali. Yang cantik tuh azan di Yaman, Pak. Di Yaman tuh azannya bujur ya, Pak. Ya, di Yaman gini. Allah cepat azannya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu Yaman. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Itu Yaman. Sampai takbirannya lebaran enggak berlagu kayak Indonesia. Takbirannya kalau Allahu akbar. Indonesia tuh. Kalau Yaman enggak. Yaman gini takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Yaman gitu. Jadi makruh adzan gelombangnya lebih dari 3 kali. Nih, contoh. Banyak nih biasa nih. Mentang-mentang suara napas panjang. Hayya 'alas shalah. Kata dia. Kau nak adzan kan nak balapan. Ya, ini makruh. Enggak dosa. Makruh. Artinya makruh tak bagus, ya. Boleh, tapi jangan lebih dari 3 kali gelombangnya. Gelombang gitu dia. Iya, kalau kayak Habib Syekh pakai gelombang cantik. Padang bulan, nah cantik. Kalau sini hancur mic. Ya. Ada lagi? Jadi usahakan yang azan yang fasih, ya, yang suaranya cantik. Kalau Bapak tahu suaranya tak bagus, tak usah lah. Nanti orang tak datang. Ya, tak datang orang. Apa pula suara kayak gitu azan? Ya, usahakan yang cantik suaranya ya. Dan yang azan kalau bisa tetap gitu ya, tetap. Jangan diubah-ubah. Ya, dan di antara orang yang nanti akan dapat naungan di padang mahsyar yaitu orang yang azan, yang sering azan tiap hari, istiqomah di masjid azan. Nanti lehernya panjang. Nanti di padang mahsyar. Kita di padang mahsyar nih, Pak. Nanti semua manusia berkumpul manusia. Sampai Siti Fatimah nangis, Pak, ketika Nabi ceritakan tentang padang mahsyar. Nabi bilang,
Nanti di padang mahsyar, semua manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai kiamat berkumpul, semuanya telanjang bulat, nangis. Ya, Siti Fatimah nangis, putri Nabi. Bilang kepada Nabi, "Ha, Abah, semua telanjang bulat." "Iya." "Gimana nanti Abah, aku telanjang bulat, nanti aurat aku dilihat orang lain?" Apa kata Nabi? "Fatimah, nanti di padang mahsyar orang semua telanjang bulat, mereka tidak sempat melihat aurat orang lain. Mereka sibuk mikirkan diri sendiri. Nanti di padang mahsyar, Pak, matahari berada sejengkal di atas kepala kita. Ini ya, matahari berada ribuan kilo panas. Di padang mahsyar berada sejengkal di atas kepala kita. Saking panasnya matahari di atas sejengkal di atas kepala kita, ini keringat kita bercucuran, dan nanti manusia tenggelam oleh keringatnya sendiri. Tenggelam, saking banyak keringat. Kecuali di antaranya orang yang selamat, orang yang azan, lehernya panjang, orang yang rajin berjamaah. Siapa lagi yang selamat? Para ulama yang betul-betul ulama yang bela yang benar, bukan bela yang bayar. Ulama khos, bukan ulama cash. Ya, ada ulama khos, ada ulama cash. Ya, orang yang nuntut ilmu agama, anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua. Pokok intinya yang akan selamat orang yang dekat kepada Allah. Ini tidak akan tenggelam. Sedangkan yang suka maksiat, mereka tenggelam oleh keringat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita oleh Allah diselamatkan dari segala mara bahaya, selamatkan dari neraka, dan mudah-mudahan kita doakan sekali lagi Abi, Umi, Habib Rizik, dan juga para ulama-ulama kita semuanya, doakan mudah-mudahan selalu panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan negara kita Indonesia aman, damai, sejahtera, dan sentosa. Mungkin sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.